Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 Daulah Umayyah. Beliau merupakan khalifah terbaik di masa Daulah Umayyah, karena di masa ialah Daulah Umayyah mencapai puncak keemasannya. Walaupun beliau hanya memimpin selama 29 bulan atau 2,5 tahun. Dan dia sering disebut-sebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena sikap memimpin dan sikap sehari-harinya sangat mirip seperti Khulafaur Rasyidin lainnya. Dan Umar bin Abdul Aziz ini juga merupakan cicit dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Sebagaimana kita tahu, Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua. Dan Umar bin Abdul Aziz ini lahir di Helwan, Mesir pada tahun 63 Hijriah dan memiliki bapak yang bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz ini juga merupakan pemimpin atau gubernur di kota yang sama seperti Umar bin Abdul Aziz memimpin selama sekitar 20 tahun. Dan dia bisa mendapat garis keturunan dari Umar bin Khattab itu dari ibunya, yaitu Laila Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Beliau juga merupakan pemimpin Islam yang kecintaan besar kepada pengkajian Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hal itulah yang menyebabkan Khalifah Sulaiman pengganti Khalifah Walid mengangkatnya sebagai khatib atau sekretaris istana. Ketika Khalifah Sulaiman ini mengalami sakit, dia berkata kepada Perdana Menteri Raja bahwa Umar bin Abdul Aziz itu sangat pantas untuk mengganti kedudukannya. Saat Khalifah Sulaiman ini wafat pada tahun 99 Hijriah atas permintaan dan desakannya, maka dibiaiyatlah Umar bin Abdul Aziz ini sebagai Khalifah Daulah Umayyah selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini. Ia merupakan pemimpin yang sangat memprioritaskan Allah, di mana setiap kondisinya dia selalu melibatkan Allah. Yang kedua yaitu pemimpin yang tidak mengincar jabatan, seperti nggak ngincar jabatan terlalu, intinya dia mengira itu merupakan sebuah musibah besar. Yang ketiga, pemimpin yang memperhatikan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz ini sangat memperhatikan masyarakatnya, seperti masyarakat yang kurang mampu dia bantu. Yang keempat, pemimpin yang bersih dan tidak korupsi. Umar bin Abdul Aziz ini dikenal dengan pemimpin yang bersih dan tidak korupsi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prestasi Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu membangun lembaga dakwah dan lembaga pengkajian mencari ilmu atau disebut marbat. Yang kedua, melakukan kodifikasi pembukuan hadis. Nah, di masa inilah pembukuan hadis seperti dibukukan dalam satu buku, dan agar umat Islamnya bisa mengetahui hadis atau riwayat dari Nabi. Yang ketiga, mengirim para mubalik ke berbagai wilayah. Keempat, memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, membentuk pemerintahan yang bersih. Bersihnya itu seperti tidak korupsi. Umar bin Abdul Aziz tidak korupsi dan menyalahgunakan wewenang jabatannya, dan tidak hidup terlalu mewah. Dia hidup hanya sederhana, yaitu setelah itu menggunakan kas negara untuk kepentingan
kepentingan yang belum pasti seperti bangun ini, tapi itu belum pasti. Yang keenam, melakukan perbaikan di bidang ekonomi. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup yang sederhana. Nah, dia juga menerapkan sistem sederhana. Dia tidak terlalu bermegah-megah, tidak terlalu mewah, dan tidak semena-mena dalam menggunakan jabatannya. Yang terakhir saya akan menjelaskan hikmah dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, kehormatan dan harga diri itu tidak dipandang dari jabatan. Yang kedua, kesolehan, kesederhanaan, dan akhlak mulia adalah hiasan yang sesungguhnya. Yang ketiga, manusia yang besar adalah manusia yang meninggalkan jasa-jasa yang besar dan bermanfaat. Maksudnya, manusia-manusia yang terkenal itu yang terhormat atau yang besar merupakan manusia yang meninggalkan banyaknya dampak-dampak besar. Seperti Umar bin Abdul Aziz ini kan memberikan dampak, yaitu dia membukukan, mengkodifikasi dan atau membukukan hadis. Yang keempat, pemimpin yang jujur, amanah, dan adil dan cinta perdamaian. Maka semua itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap yang dilakukan khalifah-khalifah harus kita terapkan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Umar bin Abdul Aziz, tidak lebih tidak kurang. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.